Kenapa lagi sih? Dari tadi kanal informasi dan inspirasi 101. Baik, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Pagi ini kita bisa bersua lagi dengan Anda. Kita berjumpa dalam dialog aspirasi 1000 Pulau Korwil 3 Nusantara. Yang mana pagi ini kita juga diikuti oleh RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Sombolaki dan juga RRI Bula. Pagi ini dari Kota Minyak Bula kita akan menghadirkan satu topik menarik yang saat ini mungkin lagi dibahas begitu. Ada keseriusan dari pemerintah daerah bahkan sampai ke Jakarta untuk mengecek langsung kondisi yang terjadi di daerah. Topik pagi ini yang kita akan bahas yaitu menagih hak karyawan PT Carles Petroleum Seram Energy Limited bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur. Ada Pak Gafar Rumonin. Kita langsung menyapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Gafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RRI Bula. Ya, terima kasih. Ya, dan juga ada Kepala Dinas Naker Trans Kabupaten Seram Bagian Timur, Pak Mohtar Rumadan. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Pak Mohtar ini bukan orang baru di RRI. Siap. Ya, saya mungkin pagi ini memulai dengan mendengar pengantar dari Pak Mohtar Rumadan, Kepala Dinas Naker Trans Kabupaten Seram Bagian Timur. Pak Mohtar, mungkin dalam catatan Pak Mohtar selama ini sebagai Kepala Dinas Naker Trans melihat ada dua perusahaan besar di Seram Bagian Timur ini yang tentunya bisa dikatakan hampir ratusan tahun ya. Dalam catatan ini sudah beroperasi di sini. Bagaimana peran dan kontribusinya membantu daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sampai saat ini mungkin yang bermasalah itu soal hak karyawan yang tidak dipenuhi begitu Pak. Mohtar silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama sesuai pertanyaan yang disampaikan kepada kami, kita Kabupaten Seram Bagian Timur melihat sejarah tentang sejak abad ke-19. Iya. Abad ke-19 di Bula ini sudah ditemukan ada sumber minyak di bawah perut bumi kita. Namun perjalanan sejak tahun 1895 oleh Royal Dutch pada saat itu, kemudian dilakukan eksplorasi pada tahun berjalan, kita lihat perkembangan sepanjang daerah ini menghasilkan untuk negara sejak abad ke-19 atau 1995. Kami, kalau kita bicara menengok ke belakang, kita miris. Kenapa kita miris? Negeri ini dimekarkan sejak 2003. Perusahaan ini, perusahaan yang ada melakukan aktivitasnya untuk melakukan pengambilan hasil perut bumi Kabupaten Seram Bagian Timur dan kepentingan negara. Pada saat kita mekar, sangat mirisnya adalah kita hanya memiliki 1 kilo jalan aspal di dalam Kecamatan Bula pada saat itu. Iya. Itu pun aspalnya bukan aspal butas tapi aspal lapen. Iya. Jadi kita memang harus mengingat situasi ini dan hari ini. Hari ini lagi-lagi kita dipertontonkan di mana ada satu operator yang melakukan tugasnya di bidang urusan perminyakan di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah PT Carles. Iya. Di dalam PT Carles itu ada juga PT Dalenta. Oke. Ada PT Paraduta.
Jadi secara faktual orang mengetahui bahwa memperjuangkan hak-hak pekerja Carles. Padahal ada di sana ada 3 manajemen perusahaan yang harus diketahui oleh masyarakat Kabupaten Serang bagian timur dan seluruh pendengar bahwa kita ngomong 1 padahal ada 3. Oke. Dalam 3 itu yang harus kita perjuangkan secara bersama. Situasi kita bicara tentang Carles, Iya. kalau mau bicara sakitnya, dia sakit sejak dilakukan penandatanganan kontrak perpanjangan sejak 2019 dan pelaksanaannya tahun 2020. Itu tahun bulan 2019 bulan Desember dan pelaksanaannya dimulai pada tahun 2020. Oke. Di tahun 2020 pelaksanaannya jalan pada saat itu kegiatan aktivitas. Tapi secara faktanya perusahaan ini sudah sakit. Oke. Sudah sakit, berjalan sampai dengan kesakitannya inilah puncaknya ada di tahun 2025. Sejak 2025 perusahaan ini mengalami kondisi yang mengalami kondisi sakit dan 2025 pas di bulan Februari pekerja di bawah Carles termasuk subkontraktornya itu sudah mengalami penunggakan gaji. Oke. Atas dasar itu sehingga pihak perusahaan menunda atau menunggak hak karyawan yang bekerja di sana. Dalam catatan Pak Kadis sendiri itu berapa orang Pak Kadis yang jadi alasan pihak perusahaan ini menunggak hak-hak itu karena mungkin bukan kesalahan dari para karyawan yang mungkin tidak disiplin, tapi ini memang sih dari pihak perusahaan begitu Pak Kadis. Ya, sepanjang sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja sejak Januari 2025 dan puncaknya penunggakan gaji di bulan Februari Maret. Iya. Secara faktanya seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Serang bagian khusus, wabil khusus di bawah Carles itu tidak semua melaksanakan tugasnya secara baik, melaksanakan kewajibannya. Iya. Kalau pekerja melaksanakan kewajibannya, maka perusahaan berkewajiban pula untuk membayar hak pekerja. Di saat itu kami berupaya pada saat puncak di bulan Maret menuju April, kami berkomunikasi dengan manajemen. Kami mendatangi manajemen di Jakarta pada saat penunggakan pertama. Jadi memang ini sudah termonitor begitu dari awal Pak Kadis? Sejak awal sudah termonitor secara baik. Kami mendatangi manajemen di Jakarta, mendesak untuk segera dilakukan pembayaran pada saat itu 2 bulan gaji, termasuk pada saat itu pressure kami adalah terkait dengan tunjangan hari raya. Oke. Alhamdulillah di dalam pentahapan itu ada yang dari perusahaan subkontraktor melakukan pembayaran kepada pekerjaannya secara manajemen, sedangkan di Carles sendiri baru dapat membayarnya dengan membayar THR, sedangkan gajinya tetap ditunggak. Ada perusahaan yang saya menganggap aneh, yaitu namanya perusahaan Carles. Carles ini dalam kondisi sakitnya dia melakukan sesuatu yang tidak normal. Tidak normalnya Pak. Dalam kondisi sakit dia mencoba menjanjikan kepada karyawan bahwa per tanggal 1 April itu mereka naik gaji. Nah, kita bicara kewajiban pekerja melaksanakan tugasnya. Pengusaha berkewajiban membayar. Maka atas dasar ketentuan perundang-undangan,
kami tetap melakukan perhitungan. Iya. Perhitungan di mana ketika perusahaan lalai dalam membayar gaji karyawan, maka secara peraturan perundang-undangan perusahaan berkewajiban membayar denda kepada pekerja sesuai di mana sama dengan di dalam kontrak-kontrak pekerjaan itu, ketika pekerja tidak masuk kerja, itu juga ada klausul-klausul yang mengikat mereka. Baik. Oke, sebelum nantinya saya akan minta pandangan juga dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur yang sudah hadir di studio, Pak Ghaffar Rumonin. Saya ingin memperdalam lagi terkait dengan kondisi yang terjadi yang dialami oleh karyawan di PT Carles. Dalam catatan Pak Kadis sendiri, itu berapa orang ya Pak Kadis yang tidak terbayar hak mereka? Saat ini tidak terbayar sebanyak 120 orang. 120 orang. Ya. Dalam hitungannya itu yang harus dibayar berapa banyak gitu Pak Kadis? Ya, sebenarnya kalau kita kalkulasi kebutuhan dengan kondisi perusahaan ditambah dengan real yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur ini kalau kami dianggap punya pendapat, kalau berpendapat, sesungguhnya perut bumi Kabupaten Seram Bagian Timur dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Berarti kalau perut bumi SBT dengan sumbernya Allah mentakdirkan untuk baik-baik saja, berarti salahnya di mana? Iya. Maka saya memastikan kesalahan dilakukan oleh manajemen. Oke. Kesalahan dilakukan oleh manajemen. Kalau kita menarik semua ini sebenarnya cukup ribet. Oke. Cukup ribet. Berdasarkan pertemuan kami terakhir kami bersama Ketua DPRD bersama anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di manajemen PT Carles, kami berharap sungguh bahwa ini tidak terulang kembali. Oke. Karena pada saat ini, pada saat yang lalu mereka tertunggak lalu dibayar, sekarang kejadian itu terulang lagi. Hampir-hampir kalau ini sekarang hari ini adalah tanggal 31. Tanggal 31 maka kita hitung kembali akan datang bisa jadi 3 sampai sudah masuk bulan keempat. Ini sesuatu yang serius. Iya, oke. Dalam kelangsungan perkembangan perekonomian di Kabupaten Seram Bagian Timur, saya berharap saya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja akan berupaya secara maksimal dalam rangka memastikan hak-hak pekerja ini mendapatkan haknya dan perusahaan tidak diam untuk melihat situasi ini. Berdasarkan hasil koordinasi, alhamdulillah kami mendapati sesuatu yang sebenarnya belum mengembirakan. Belum mengembirakan. Kami masih melakukan kepastian terhadap perusahaan. Baik, Pak Kadis, kami ingin meminta pendapat dari Pak Ghaffar Rumonin, anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur. Pak Ghaffar, ini bukan masalah yang biasa-biasa, ini lebih dari 100 karyawan yang sampai detik ini tidak dibayarkan hak-hak mereka. Padahal menurut Pak Kadis, sebenarnya kondisi SBT yang dikatakan sebagai daerah penghasil minyak terbesar juga dalam keadaan baik-baik saja. Tapi pihak perusahaan justru tidak membayar hak. Dalam Pak Ghaffar sendiri bagaimana melihat kondisi ini? Bahkan kemarin statement keras dari Ketua DPR itu kalau memang tidak serius ya mending hengkang dari bumi Tawatu Nusa. Pak Ghaffar sendiri bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Kami melihat bahwa pekerja ini sungguh cukup kooperatif ya. Artinya walaupun gaji mereka itu tidak dibayarkan hampir kurang lebih 4 bulan.
Tapi mereka sangat kooperatif dan tidak pernah melakukan langkah-langkah di luar Iya. apa yang kita harapkan. Oke. Ya, dan itu mereka selalu main sesuai dengan prosedur. Iya, iya. Mereka coba ketemu dengan kepala dinas, kemudian anggota DPR, termasuk ketua DPR beberapa kali. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu itu kita sama-sama Pak Kadis dan Pak Ketua DPR sambangi kantor pusatnya langsung. Oke. Ya, kita tanyakan bahwa ini kondisi perusahaan ini seperti apa? Iya, iya. Apakah perusahaan ini sudah tidak bisa lagi melakukan operasi atau gimana? Kalau tidak bisa ya kita mengusulkan, kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah dan kemudian kepada SKK Migas untuk harus segera dicabut izinnya. Tapi mereka menyampaikan kepada kita bahwa mereka tetap jalan dan hanya saja memang kondisi keuangan hari ini yang memang tidak stabil. Iya. Tapi mereka sudah berjanji kepada kita untuk tetap melaksanakan itu. Ya. Ini awal ceritanya seperti apa Pak Gafar? Ini mereka karyawan ini mendatangi DPR, meminta bantuan DPR atau mungkin dapat laporan dari lapangan? Ya tidak. Mereka itu komunikasi aktif juga dengan mereka ketemu dengan ketua komisi. Iya. Kita punya ketua komisi 3 dalam hal ini Pak Ismail Rumbalifar. Kemudian mereka juga melakukan pertemuan khusus dengan Pak Ketua DPR. Iya. Dalam hal menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Iya. Oleh karena itu kita ke Jakarta itu tidak kata lain kita menekankan kepada perusahaan bahwa segera harus membayar karena ini karyawan. Iya. Kalau perusahaan tidak bisa lagi membayar maka harus ada langkah-langkah taktis. Dan kepastian dari perusahaan sendiri seperti apa hasil pertemuan untuk membayar atau mungkin menunggu lagi, menunda lagi? Iya. Itu sudah dijelaskan ya, nanti secara terperinci nanti dijelaskan oleh Pak Kadis karena pertemuannya bersama. Ya, pertemuannya bersama dan mereka juga membuat surat karena hari itu kita sangat keras sekali untuk kita sampaikan itu sebagai wakil rakyat ya itu adalah tugas kita. Kita bilang tidak bisa. Apapun terjadi kita dari Jakarta kita sampai ke Bula itu sudah harus ada jawaban. Iya, ada jawaban. Dan alhamdulillah kita disampaikan oleh Pak Kadis terakhir itu mereka bilang 1 bulan Pak Kadis ya. 1 bulan itu harus dibayar sambil menunggu proses selanjutnya. Pak Gafar, ini yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bagian Timur tentunya memperjuangkan hak-hak karyawan ini karena karyawan ini rata-rata anak negeri, anak lokal, atau memang menurut undang-undang ya harus dibayar begitu Pak Kadis? Pak Gafar. Iya, itu menurut selain mereka adalah putra daerah kita, tapi secara menurut undang-undang itu sudah jelas bahwa setiap perusahaan itu harus wajib membayar upah yang sudah ditetapkan sesuai dengan kontrak yang mereka jalankan. Jadi bukan cuma sekedar anak negeri yang harus diperjuangkan begitu, tapi lebih dari itu karena memang undang-undang mengharuskan untuk. Iya. Oke. Baik, saya ingin kembali ke Pak Kadis Naker Trans yang tentunya memiliki hubungan langsung begitu dengan perusahaan Carles. Pak Mohtar, dalam pengamatan Pak Mohtar begitu saat pertemuan itu kira-kira ada itikat baik nggak dari perusahaan untuk membayar? Kan biasanya kalau didatangi begitu di hadapan bapak-bapak mengaku iya siap membayar, tapi ketika balik lagi ke daerah justru nunggak lagi Pak Mohtar. Iya, terima kasih. Memang kejadian itu pernah terjadi pada saat kami berkunjung secara tugas. Saya berkunjung ke PT Carles pada saat itu. Dalam tahapan ini selesai dari yang tunggak pertama. Namun saya tidak berpikir bahwa mereka melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Dan kedua kalinya ini kita harus serius lagi untuk menanggapinya. Persoalan keseriusan mereka, kalau kita menceritakan secara utuh, itu memang Carles adalah operator. Tapi masih di atas Carles masih ada lagi. Masih di atas Carles. Ini jadi perlu pemerintah daerah bersama DPRD memastikan
Satu, berkaitan dengan hak-hak pekerja ini harus segera dibayarkan. Yang kedua, pemerintah daerah dan DPRD melihat harus mengambil langkah yang sedikit strategis. Iya. Strategisnya adalah apakah kita terus membiarkan kondisi ini seperti begini. Tapi dalam rangka optimalisasi perusahaan ini dan mengembangkan ekonomi di kabupaten ini, meningkatkan ekonomi di kabupaten ini, maka kita harus melakukan langkah. Langkah saat ini adalah kita lakukan adalah langkah koordinasi yang harus secara masif, secara hierarki pemerintahan dilakukan, tentu dari secara politik juga dilakukan, agar kita kembalikan posisi di mana normatifnya yang saya bilang tadi bahwa kondisi perut bumi SBT dalam keadaan baik-baik saja, maka ada hal yang perlu dicari tahu. Ada apa sebenarnya kalau perut bumi SBT ini baik-baik saja, berarti liftingnya normal. Cuma kalau bicara normalnya itu apabila sumur-sumur yang ada di kabupaten ini dimaksimalkan secara keseluruhan, maka hasil per barel pun akan meningkat. Sekarang kita sedikit tegasnya dalam arti memastikan perusahaan berkewajiban membayar gaji mereka, gaji karyawan, dan harus berjanji untuk tidak mengulangi kembali pada saat waktu-waktu yang lalu. Iya, okay. Yang ditanyakan persis bahwa kehadiran kami di sana berdasarkan surat dari PT Prakarsa Pramandita. Ini saya sebutkan PT Prakarsa Pramandita. Dari tadi kita diskusi tentang Karles. Padahal di atas itu ada di atas Karles itu masih ada namanya Pramandita. Di atas Pramandita masih ada lagi. Nah, kalau saya susun masih banyak lagi. Okay. Ya. Jadi berdasarkan komitmen dari PT Pramandita terhadap kami pada saat itu, dalam hal ini Ketua DPR secara keras dan anggota DPR yang ada hadir pada saat itu cukup keras dalam menyampaikan hal-hal ini, berdasarkan surat 278 garing LGGL garing dir garing 7 garing 2025 tentang perihal pemberitahuan dan pernyataan pembayaran upah karyawan di wilayah kerja Bula Kabupaten Serang Bagian Timur. Komitmennya dengan surat itu, kami minta di atas materai 10.000. Luar biasa. Untuk memastikan. Iya. Dan kami mintakan itu, surat itu jangan cuma dikirim ke Kepala Dinas Tenaga Kerja. Saya bilang, mohon maaf, kewenangan Kepala Dinas Tenaga Kerja masih dibawa. Saya minta surat ini disampaikan kepada Bupati Serang Bagian Timur dengan materai 10.000. Iya. Itu komitmen kami di situ. Dasar surat itu kepada Bupati Serang Bagian Timur, tembusannya kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang Bagian Timur. Tapi komitmennya mereka per tanggal 31 Juli hari ini mereka akan membayar 1 bulan dengan pentahapan akan berkelanjutan setelah hari tanggal 31. Bayar 1 bulan? Bayar 1 bulan. Oh, bukan langsung 3 bulan? Pak Bukan. Ini jelas. Ini suratnya jelas, penyampaiannya jelas kepada kami. Dan juga didengar oleh Bapak Dewan dari DPRD Kabupaten Serang Bagian Timur, dengar. Dan di dalam surat mereka juga jelas. Pak Kadis, apakah dalam pertemuan itu misalnya dari pihak perusahaan baik Karles maupun yang di atasnya tadi itu misalnya mengelak atau membela diri bahwa memang ini juga kesalahan dari karyawan, atau memang menerima bahwa ini memang kesalahan dari internal perusahaan? Saya harus menyampaikan bahwa kalau menyangkut pekerja di Kabupaten Serang Bagian Timur, saya pastikan 1000% mereka bekerja dan 1000% mereka tidak salah. Oke. Artinya hari ini perusahaan kami menanyakan kalau Prakarsa PT Karles memiliki saham sekian, PT Prakarsa memiliki saham sekian, dan yang lain-lain memiliki saham sekian. Sekarang saham itu kalian punya duit enggak? Punya uang tidak? Nah, atas dasar itu
kita berharap melakukan sesuatu yang lebih aktif lagi agar hari ini, besok hari ini tanggal 31, janjinya tanggal 31 gaji 1 bulan, bagaimana dengan bulan berikutnya? Atau bulan yang kemarin saja belum bayar, apalagi bagaimana kita bicara tentang Agustus, September, dan kelangsungan ke depan. Sekiranya kami cukup berikhtiar berkaitan dengan sangat mengkhawatirkan apabila terjadi sesuatu terhadap perusahaan ini, maka sekian ratus orang ini mengalami sesuatu yang di luar dugaan kami. Dari aspek emosional mereka, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada mereka. Mereka tidak melakukan langkah-langkah sesuatu yang di luar daripada apa yang kita pikirkan, tapi mereka cukup tenang. Mereka berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Mereka berkoordinasi secara langsung. Mereka melakukan surat secara administratif, melakukan langkah-langkah itu. Jadi kami berharap ini menjadi semua patokan. Ketika terjadi di Carles dan teman-teman perusahaan lain yang ada di SBT, ini menjadi patokan agar teman-teman di perusahaan di Kabupaten Seram bagian timur, agar ini adalah contoh yang baik untuk harus dicontohi. Artinya dalam kondisi itu teman-teman karyawan juga masih bisa mengontrol diri, menahan emosi. Biasanya kan ada demonstrasi dan lain-lain, bahkan bakar bahan, provokasi dan lain-lain. Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi karena keseriusan dari DPRD, SBT dan Pemda juga sampai datang ke Jakarta untuk memastikan bahwa hak-hak mereka akan segera dibayar. Pak Gafar, terkait dengan hal ini, DPRD secara keseluruhan tentunya memiliki tekad yang sama untuk memperjuangkan hak-hak karyawan ini, dan mungkin catatan yang ingin disampaikan oleh DPRD adalah mungkin kedepannya tidak harus mengulangi hal yang sama, begitu Pak Gafar? Ya, itu sudah pasti. Sudah pasti kita bahkan kita sudah memberikan statement yang keras bahwa kami minta supaya kondisi seperti ini tidak boleh lagi terulang. Ya, untuk itu ada beberapa poin yang kami soroti. Yang pertama itu kami ingin mengajukan audit keuangan terhadap PT Carles atau Pramandita untuk memastikan aliran dana supaya pembayaran gaji karyawan ini harus jelas. Yang kedua, kita juga bisa mendorong pembayaran gaji itu sesuai dengan time waktu yang jelas. Yang ketiga, kami mengusulkan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak mau membayar gaji karyawan, misalnya denda atau sanksi administrasi lainnya. Kira-kira seperti itu. Iya. Dalam perjalanan ini, apakah DPRD pernah memanggil pihak perusahaan untuk mendengar secara langsung di kantor Dewan, begitu Pak Gafar? Belum. Kita memang sudah pernah memanggil Carles dalam beberapa rapat-rapat kerja, tapi untuk dalam hal ini, belum. Ya, itu belum. Langsung ke pusatnya di Jakarta. Karena waktu itu mereka sudah mendatangi Kadis, Nakertas, pemerintah daerah dalam hal ini, kemudian mereka juga komunikasi aktif dengan kita punya ketua komisi. Kemudian mereka melakukan pertemuan khusus dengan Pak Ketua. Itu yang menjadi dasar kita untuk sama-sama memperjuangkan hak mereka. Jadi dari pandangan DPRD sendiri bahwa memang yang terjadi saat ini bukan masalah karyawan, tapi memang masalah dari pihak perusahaan sendiri, begitu Pak? Ya, ini ya jelas ini adalah masalah dari kelalaian karyawan perusahaan itu sendiri. Makanya kita mendorong agar perusahaan ini harus diberikan sanksi, gitu, sesuai dengan amanat undang-undang, gitu. Bahwa karyawan perusahaan yang tidak membayarkan gaji itu sudah jelas sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2000 tentang pengupahan. Itu kan sudah dijelaskan secara terperinci. 1 hari keterlambatan pembayaran gaji itu dendanya berapa sampai 30 hari. Jadi ini bukan cuma sekedar membayar hak, tapi juga denda juga mestinya juga dibayar begitu oleh pihak perusahaan. Iya, kita mendorong pemerintah lewat Pak Kadis untuk harus sesuai dengan amanat undang-undang ini, harus dijalankan. Iya, baik. Iya.
Baik, saya kembali ke Pak Kadis Nakertrans. Pak Kadis, tentunya meskipun pihak perusahaan berjanji untuk membayar, tapi ini tidak dilepas begitu, tetap menjadi perhatian Pak Kadis sampai per hari ini juga masih mungkin berkoordinasi dengan teman-teman karyawan, apakah sudah dibayar atau belum. Saya ingin tahu apakah Bupati juga mengetahui hal ini, Pak Kadis. Ya, makasih. Yang jelas pasti kepala daerah mengetahui. Ya, oke. Setiap pekerjaan yang kami kerjakan harus kami melaporkan ke kepala daerah tentang perkembangan situasi saat ini. Saya mau menyampaikan begini. Di dalam Karles itu ada PT Daya Talenta dan PT Paraduta. Dan kalau Karles sendiri ada 17 pekerja tetap. Ini dari kedua perusahaan yang berkontrak langsung jadi subkontraktornya di bawah Karles ini. Beberapa waktu yang lalu kami mengetahui bahwa mereka mengajukan invoice kepada PT Karles untuk mengajukan tagihan kepada karyawannya, karena di bawah karyawan di manajemennya itu juga punya karyawan, jadi melakukan tagihan. Setelah kami mengetahui bahwa kewajiban, kalau kita bicara tentang kewajiban perusahaan masing-masing, maka PT Dalenta, PT Paraduta mempunyai kewajiban secara hukum sendiri-sendiri. Oke. Yeah. Sendiri-sendiri, secara hukum sendiri-sendiri. Namun, secara hukum sendiri. Kalau bicara manajemen, secara hukumnya sendiri-sendiri. Karles bertanggung jawab terhadap pekerja tetapnya, Daya Talenta bertanggung jawab terhadap pekerjanya yang dibawa, dan Paraduta juga tanggung jawabnya ke bawah. Di dalam perjalanan, gaji ini mereka bayar normal. Dua perusahaan ini, mereka tidak ikut membayar pekerjanya akibat dari invoice yang mereka minta kepada perusahaan di atasnya, yaitu Karles, tidak kunjung tiba. Tapi kami secara tegas tentang mekanisme, tentang urusan pengupahan, bicara tentang PP 36, bicara tentang PP 35, bicara tentang PP 45. Kami konsentrasi di mana situasi ini perusahaan yang Dalenta dan Paraduta tidak bisa lepas tangan begitu saja. Seharusnya ikut bertanggung jawab, ikut harus menjelaskan kepada kami. Justru ini terbalik, kami yang harus datang, kami yang harus lebih ini kooperatif. Seharusnya perusahaan lebih kooperatif kepada kami menjelaskan kondisi perusahaannya. Ini sebaliknya. Saya menganggap bahwa ini tidak boleh terjadi ke depan. Sejujurnya bahwa saya mau bilang bahwa banyak perusahaan di kabupaten ini belum disiplin secara aturan, mekanisme peraturan perundangan secara baik. Tapi kami akan juga tidak diam, kami melakukan koordinasi secara terus-menerus, berkoordinasi dengan mereka bahwa ini kita bekerja ada di dalam koridor-koridor di mana harus mentaati semua ketentuan perundang-undangan, PKWT-nya dalam hal PP 35 tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak tertentu. Nah, kejadian tertentu ada yang membayar di bawah upah, apalagi kejadian perjanjian kerja tidak tertentu. Nah, ini juga kita bicarakan secara lengkap, khusus untuk 3 perusahaan yang ada di bawah Karles, tapi sebenarnya di atas Karles itu masih ada 2 sampai 3 lagi. Artinya ini luar biasa Pak Kadis sampai ke tingkat itu bahwa ini bukan cuma Karles, tapi di atas Karles juga masih ada yang harus ikut bertanggung jawab, jangan sampai saling melempar tanggung jawab begitu Pak Kadis. Pak Kadis, apakah dalam pengamatan Pak Kadis ini bisa sampai PHK tidak kira-kira? Ini yang kemarin sempat kami bicarakan. Kami bicarakan untuk tenaga kerja lapangan, saya memintakan untuk tidak melakukan sesuatu terhadap mereka. Kalau pekerja di kantor pusat di Jakarta, silakan melakukan dirumahkan atau dilakukan pengurangan. Tapi jangan pernah berpikir yang ada di kabupaten saya dilakukan pengurangan. Karena di perusahaan Karles saat ini,
Kenapa saya bilang PP 45? Ada yang sudah masuk di usia pensiun. Sedangkan mau terima gaji pensiunnya bagaimana? Sedangkan upah pokok yang gaji bulan saja belum dibayar. Bagaimana kita bicara tentang pensiun? Jadi ada banyak variabel masalah di sana. Nanti kita step by step dalam urusan kita bicara pokok dulu. Gaji termasuk beliau yang mau masuk di purna bakti pensiunnya. Tahap berikutnya kita bicara tentang denda yang harus sekian persen dibayarkan, dibalikan ke. Jadi kewajibannya Carles membayar denda, para duta membayar denda, PT Talenta juga membayar denda kepada pekerja. Karena pekerja mempunyai kewajiban terhadap pihak-pihak lain. Ya, sama juga kalau perusahaan mempunyai kewajiban juga diberikan denda. Oke, baik, Pak Kadis Naker Trans, Pak Mohtar Ramadan, ini beliau sepertinya memang benar-benar memahami kondisi yang terjadi karena mengikuti perkembangan di sana. Dan saya justru optimis begitu karena melihat DPRD dan Pemda begitu bersinergi melihat persoalan ini, bahkan sampai mendatangi pihak perusahaan di Jakarta. Ya, dan saat ini sudah hadir juga di studio ada Pak Rudi Wajo, Ketua Fraksi PKB. Ini tentunya kehadiran beliau di studio RRI sebagai bentuk keseriusan bagaimana menjawab hak-hak karyawan di PT Carles. Pak Rudi, kemarin tadi pertanyaan yang sama ke Pak Ghafarul Monin bahwa Ketua DPRD begitu juga mengeluarkan statement keras bahwa memang kalau ini tidak dipedulikan begitu, mending pihak perusahaan hengkang atau keluar dari daerah ini begitu. Pak Rudi, saya minta tanggapan Pak Rudi dalam pertemuan. Pak Rudi juga hadir di Jakarta ya? Iya. Dalam pertemuan bersama pihak perusahaan, Pak Rudi, dalam pengamatan Pak Rudi kira-kira mereka ngeprank tidak begitu? Ngeprank Pak Rudi, anggota DPR dan Pemda begitu, Pak Rudi. Silakan. Ya, terima kasih. Dan minta kalau bisa mic agak dekat. Maju. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah menghadirkan kita di RRI bulan ini. Salam hormat dari fraksi PKB. Ya. Saya kemarin bersama dengan Pak Ketua DPRD fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan sahabat saya Ghafarul Monin, saya sendiri sama Pak Mohtar Kadis Naker Trans. Di sana kita mendatangi PT Carles di Jakarta untuk menanyakan hak dan kewajiban para tenaga kerja. Di sana para petinggi PT Carles, Pak Yogi, Pak Usman sama Pak Chu itu menjelaskan bahwa PT Carles sekarang ini karena manajemen. Hanya di situ banyak penjelasan yang sudah dilontarkan oleh Pak Kadis Naker Trans, di mana mereka menjawab tentang upah yang selama ini menjadi isu di PT Carles, terutama Kabupaten Seram bagian timur. Di dalam penjelasan itu saya memberikan sedikit skema kepada PT Carles dan memberikan usulan kepada Pak Kadis Naker Trans bahwa ini kita selesai pertemuan ini yang tadi sudah dijelaskan Pak Kadis itu cukup jelas, dan kembalinya kita dari Jakarta ini sampai ke Bula ini minimal kita membawa hasil. Hasil itu biar kita bisa menjelaskan kepada tenaga kerja yang menanyakan ke kita, terutama ke Pak Kadis sendiri, terutama juga kepada kita DPRD yang selama ini mereka mengeluh tentang hak mereka. Di situ saya menegaskan bahwa apabila kalau memang tidak ada kesepakatan dalam forum diskusi atau pertemuan kita ini, maka kita melakukan sebuah surat perjanjian. Surat perjanjian itu yang bisa mengikat antara perusahaan dan
tenaga kerja, di mana di dalam surat itu bisa menjelaskan tentang berapa lama, kapan bisa membayar hak tenaga kerja yang di PT Karles itu. Dengan perjanjian itu mereka menyetujui ya Pak Kadis. Dan alhamdulillah pertemuan itu dijanjikan pada hari Jumat. Ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi alasan lagi, karena ini DPRD dan Pemda begitu gabung juru sampai ke Jakarta. Mudah-mudahan ini tidak lagi ditunda, segera dibayar begitu, Pak. Jadi pertemuan itu mungkin sudah dijelaskan sama Pak Kadis Nakentras bahwa dengan hasil dengan surat perjanjian itu yang sudah disepakati, mungkin niat dan tujuan kita ini apapun hak tenaga kerja ini per 3 bulan, ini kan udah mau masuk bulan keempat juga ya. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini apapun hak pekerja itu bisa diselesaikan. Karena kita mengingat juga pekerja ini kan bukan hanya bekerja sendirian, dalam arti ini kan berkelompok. Terus ada anak istri yang di rumah menanti hasil dari pekerjaan itu. Ya, kita secara manusia juga kan dengan adanya keluhan itu pasti kita terpanggil begitu. Pak Rudi optimis dibayar ya Pak? Insya Allah optimis dibayar, karena dengan pertemuan yang dengan ada surat itu mungkin perjanjian antara Pak Kadis sama Pak petinggi PT Karles, ya dengan surat perjanjian itu saya optimis pasti dibayar. Karena kemarin itu sempat kita melontarkan pertanyaan kepada PT Karles bahwa apakah jangan sampai PT Karles ini udah mau tutup, ya dengan isu-isu yang berkembang kan. Nah, cuman bertanya Pak Yogi dengan petinggi-petinggi Karles itu bahwa saat ini Pak Karles itu hanya dengan sedikit keuangan yang lagi menurun. Jadi mungkin kalau lihat dari sumber daya di Kabupaten Seram bagian timur tentang minyak itu sangat banyak. Tidak mungkin sampai tutup karena ini cuman karena manajemennya saja. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Rudi Wajo, anggota DPRD Kabupaten Seram bagian timur. Ini kita karena dibatasi oleh waktu nih. Kalau diskusi soal ini sepertinya memang butuh waktu yang panjang. Waktu kita cuma hanya 1 jam. Pak Rudi ini sudah tinggal 3 menit. Saya terakhir mungkin ingin meminta beberapa closing statement dari Bapak yang hadir di studio. Tapi satu pertanyaan dulu buat Pak Kadis. Ada yang bilang ini justru menghambat investor masuk ke SBT dari langkah-langkah yang Bapak ambil. Akhirnya orang yang mau datang ke sini jadi takut karena DPRD dan Pemda begitu seakan-akan mempersulit atau menghambat-hambat pekerjaan dari pihak perusahaan. Iya, ini harus dibalik 180 derajat, harus dibalikkan akal. Justru sekarang pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Seram bagian timur membuka diri sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, silakan datang ke Kabupaten Seram bagian timur untuk berinvestasi. Kalau langkah kami di dalam hal situasi seperti begini, kami tidak keluar dari namanya ketentuan perundang-undangan. Yang dimana ada orang yang dirugikan di sana. Tugas saya sebagai kepala dinas tenaga kerja memastikan bahwa hak-hak pekerjanya berjalan dengan baik dan bergandeng tangan dengan seluruh pengusaha bagaimana tetap tenang di kabupaten ini untuk tetap bekerja, asalkan di dalam ketentuan begini Pak, di dalam ketentuan apabila perusahaan pada saat dia berkeberatan untuk membayar upah, dalam hal ini upah minimum provinsi sebesar 3.141.700. Kalau berkeberatan tentang membayar upah, jangan berkeberatan yang ngomong diam sendiri. Harus disampaikan kepada pemerintah. Dalam hal ini di Dinas Tenaga Kerja bahwa perusahaan belum mampu sehingga membayar sesuai dengan standar UMP. Sehingga meminta kepada kami untuk ditangguhkan dulu sementara
nanti pada saat kedudukan perusahaannya sudah normal, dia akan kembali lagi pada posisi di mana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi mereka tidak boleh diam, dengan bahwa mereka menggaji sesuai seenaknya mereka. Nah, kami sebagai tugas pokok kami akan terus melakukan itu. Statement saya terakhir untuk Carles dalam hal ini. Carles hari ini secara de facto memang di dalam masalah. Tapi di atas Carles itu, kami bertemu sebelum, mohon maaf Pak Rudi sama Pak Gafar, sebelum saya kembali saya bertemu satu kali lagi, memastikan disegerakan dilakukan RUPS, rapat umum pemegang saham, untuk memastikan beberapa hal manajemen yang harus diperbaiki agar dikembalikan. Ini kesalahan bukan di bawah, tapi kesalahannya ada di atas. Jadi segera dilakukan. Terima kasih. Pak Gafar, terakhir mungkin pesan kepada teman-teman karyawan Serang Bagian Timur untuk mungkin bersabar menanti, kan saat ini mungkin Pemda sudah melakukan satu tindakan nyata begitu untuk memastikan bahwa hak mereka dibayar. Ya, terhadap saudara teman-teman semua yang sebagai karyawan pada PT Carles, kami meminta agar bapak-bapak orang tenang. Kami dalam kapasitas sebagai DPR, sebagai penyambung masyarakat, kemudian pemerintah daerah juga, kita sudah memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan keinginan bapak-bapak semua. Oleh karena itu kami berharap sungguh untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang ada di Kabupaten Serang Bagian Timur, termasuk di ruang-ruang kerja Bapak Ibu sekalian. Terakhir Pak Rudi, kita karena dibatasi oleh waktu, kita harus beralih ke Jakarta begitu. Silakan. Ya, sedikit penyampaian aja untuk tenaga kerja di PT Carles yang sekarang ini mempermasalahkan gaji. Di sini saya sedikit memohon kepada karyawan PT Carles bahwa saat ini bersabar dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh Pak Kadis Nakertrans. DPR juga mendorong untuk percepatan pembayaran gaji. Mungkin semua ini butuh waktu. Dalam 1-2 hari ini, mudah-mudahan dengan perjanjian adanya surat perjanjian ini antara PT Carles dengan Dinas Nakertrans, mungkin di situ juga ada bukan hanya kepala dinasnya saja yang persetujuan itu ada nama Pak Dinas, tapi di situ ada juga mungkin ada beberapa pihak. Dengan perjanjian itu mungkin PT Carles juga lagi berusaha dalam bulan ini atau bulan ke depan. Insya Allah mungkin bisa dilunasi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir di studio RRI menjelaskan perkembangan terkait dengan hak karyawan PT Carles yang sampai detik ini belum dibayar. Janjinya hari ini tanggal 31 menurut Pak Kadis mulai dibayar hanya 1 bulan begitu. Tentunya ini tidak dilepas begitu, ini menjadi perhatian DPRD dan pemerintah daerah. Terima kasih Pak Rudi Wajo, Ketua Fraksi PKB, Pak Gafar Rumonin, anggota DPRD Kabupaten Serang Bagian Timur, dan juga Pak Muhtar Rumadan, Kepala Dinas Nakertrans, sudah hadir di studio RRI. Saya Firman Alhamid, terima kasih, dan kita kembali ke Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi terkini dari Berita Nasional.